Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indriani, NIM 2081966, kelas IPSC semester 4. Di sini saya akan mereview sebuah buku Max Havelaar diterjemahkan dari Max Havelaar on the Coffee Auction of the Dutch Trading Company karya Malta Tuli terbitan Edinburgh, Edmonston dan Douglas 1868, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Igrit Dwijani Nimpono, diterbitkan oleh penerbit Hanita PT Mizan Pustaka anggota IKPI Mei 2014. Pendahuluan. Ketika pertama kali diterbitkan di Belanda, Max Havelaar langsung menggegerkan negeri Belanda. Novel Max Havelaar ditulis oleh Malta Tuli, nama pena dari Edward Douwes Dekker, mantan asisten residen Lebak pada penjajahan Belanda abad ke-19. Tulisan Malta Tuli ini mengungkapkan sebuah fakta mengenai kebobrokan dan kekejaman pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Selanjutnya diterapkanlah politik etis atau politik balas budi kepada rakyat jajahan sebagai usaha Belanda membayar hutang mereka kepada pribumi dengan memberikan akses pendidikan kepada para keturunan bangsawan di Jawa dan Indonesia. Selanjutnya, bab yang akan saya review adalah bab pertama. Pada bab pertama, novel Max Havelaar diceritakan seorang tokoh bernama Tuan Droogstoppel. Tuan Droogstoppel merupakan seorang makelar kopi yang tinggal di Lauriëngracht nomor 72 Amsterdam. Tuan Droogstoppel adalah seorang makelar kopi yang sangat kaya raya. Selain itu, ia mempunyai karakter yang unik, hanya peduli pada pekerjaan, sangat mementingkan diri sendiri, dan digambarkan sebagai seseorang yang cerdik dan jenaka. Tuan Droogstoppel telah berkecimpung dalam dunia bisnis selama 20 tahun. Ia adalah orang yang memiliki prinsip, kebenaran, dan akal. Sifatnya yang jenaka ditunjukkan pada cerita di mana Tuan Droogstoppel menyampaikan ketakjubannya terhadap kekurang-ajaran penyair atau penulis novel dalam menceritakan kisah-kisah yang seringkali mustahil bisa terjadi. Selain itu, ia juga menyampaikan sebuah kekesalan terhadap drama yang menurutnya adalah kebohongan sehingga orang-orang terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan. Ia membuat banyak perumpamaan mengenai kebohongan yang dikemas oleh penulis dengan bahasa yang ringan dan jenaka. Berikut kutipan cerita pada bab 1 paragraf 9 yang menunjukkan kejenakaan Tuan Droogstoppel. Aku sama sekali tidak keberatan dengan puisi. Jika kau ingin merangkai kata-kata, baiklah, tapi jangan mengucapkan sesuatu pun selain kebenaran. Jadi, aku tidak akan mengucapkan sesuatu pun untuk menentang perkataan itu. Seandainya saat itu memang pukul 4 dan hujan memang sudah berhenti, namun seandainya saat itu pukul 3 kurang seperempat, aku yang tidak bisa merangkai kata-kata dalam bentuk puisi bisa mengatakan, pukul 3 kurang seperempat dan hujan sudah berhenti. Namun si pembuat rima karena sudah tidak hujan lagi terpaksa mengatakan 4 kali, entah waktu atau cuacanya yang harus diubah dan hasilnya adalah kebohongan. Seperti jam berdentang 4 kali dan sudah tidak hujan lagi. Lalu pada bab-bab yang selanjutnya diceritakan mengenai pertemuan Tuan Droogstoppel dan Max Havelaar, seseorang yang miskin dan pada saat itu mengenakan syal kotak-kotak sehingga Tuan Droogstoppel menyebutnya sebagai Tuan Jalman.